Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Estenisi akan mempresentasikan tentang kasus atau kejadian Enron. Baik teman-teman, apakah kalian tahu kasus Enron itu apa? Baik, kali ini akan saya jelaskan latar belakang singkat perusahaan Enron. Perusahaan Enron yaitu sebuah perusahaan gabungan antara Houston Natural Gas dengan Internord atau penyalur gas alam melalui pipa yang dibentuk pada tahun 1985. Kemudian bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi yang memperkerjakan karyawan sebanyak 21.000 orang. Enron melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading commodity, non-energy, dan kegiatan bisnis keuangan. Kemudian latar belakang kasusnya, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mengajukan permohonan perlindungan Chapter 11 akibat kebangkrutan yang melanda perusahaan tersebut. Kemudian Jeffrey Skilling menjelaskan kebangkrutan Enron disebabkan terganggunya proses bisnis akibat kredit rating perusahaan menurun pada November 2001. Terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan disebabkan hutangnya yang terlalu besar, yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca off balance sheet, kemudian diklasifikasikan ulang sehingga tercatat dalam neraca. Kemudian klasifikasi ulang dilakukan karena terdapat banyak special purpose entity dan kerjasama yang tidak tercatat dalam neraca yang memiliki banyak hutang, sehingga terjadi ketidakcocokan saat dilakukan konsolidasi ulang yang kemudian menyebabkan nilai ekuitas perusahaan jatuh. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus Enron. Pihak internal, manajemen Enron melakukan kecurangan, yaitu yang pertama Windows dressing atau memanipulasi akun-akun laporan keuangan agar nampak menarik di mata investor dengan cara menyembunyikan hutang-hutang sebesar 12 miliar US dollar. Kedua, teknik off balance sheet, yaitu mencatat di buku besar sehingga tidak nampak di laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, special purpose partnership, yaitu mendirikan kurang lebih 90 perusahaan di luar Enron untuk mengalihkan hutang-hutang Enron. Pihak eksternal, yang pertama auditor, Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar, adalah kantor akuntan Enron. Tugas dari Andersen adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron memenuhi GAAP. Andersen disewa dan dibayar oleh Enron. Andersen juga menyediakan konsultasi untuk Enron, di mana hal ini melebihi kewenangan dari akuntan publik umumnya. Selain itu, Andersen mengalami konflik kepentingan akibat pembayaran yang begitu besar dari Enron, yaitu sejumlah 5 juta dolar untuk biaya audit dan 50 juta dolar untuk biaya konsultasi. Kemudian yang kedua, konsultan hukum. Konsultan hukum Enron, khususnya Vincent dan Elkins, juga disewa oleh Enron. Konsultan hukum ini bertanggung jawab untuk menyediakan opini hukum atas strategi, struktur, dan legalitas umum atas semua yang dilakukan oleh Enron. Sama dengan Andersen saat ditanyakan mengapa tidak ikut menghalangi ide dan aktivitas ilegal Enron. Konsultan hukum ini menjelaskan bahwa Enron tidak memberikan informasi yang lengkap, khususnya tentang kepemilikan di SPS. Ketiga, regulator. Enron sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan di pasar energi diawasi oleh Federal Energy Regulatory Commission. Akan tetapi, FERC tidak melakukan pengawasan secara mendalam. Hal ini dikarenakan Enron melakukan aktivitasnya dalam perdagangan listrik tidak di satu negara, yaitu antar negara. Kemudian yang keempat, pasar ekuitas. Sebagai perusahaan publik, Enron diharuskan mengikuti peraturan dari SEC
Akan tetapi, dalam pengawasannya, SEC tidak melakukan investigasi secara mendalam atau melakukan konfirmasi ulang terhadap Enron. SEC hanya mengandalkan pada testimoni yang dibuat oleh lembaga lain seperti auditor perusahaan, yaitu Arthur Andersen, sedangkan NYSE mengharuskan Enron memenuhi keperaturan perdagangan di NYSE. Berbeda dengan SEC, NYSE tidak hanya melakukan verifikasi first hand. Yang kelima, pasar hutang. Enron, seperti perusahaan lainnya, menginginkan dan membutuhkan sebuah nilai rating, sehingga Enron membayar Standard & Poor's serta Moody's untuk memberikan nilai rating. Rating ini dibutuhkan untuk sekuritas hutang perusahaan yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar. Yang menjadi masalah, perusahaan rating tersebut hanya melakukan analisis sebatas pada data yang diberikan kepada mereka oleh Enron. Operasional dan aktivitas keuangan Enron. Kemudian terjadi perdebatan apakah perusahaan rating harus memeriksa total hutang perusahaan atau tidak, khususnya yang berkaitan dengan SPS. Beberapa dampak kasus Enron diantaranya yaitu 4.000 karyawan kehilangan pekerjaannya. Kemudian para karyawan Enron dan investor kecil-kecilan mengalami kerugian karena simpanan dari hari tua mereka musnah yang terkait dalam saham tanpa nilai. Munculnya Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley adalah nama lain dari Undang-Undang Reformasi Perlindungan Investor. Arthur Andersen atau member di Amerika Serikat yang dianggap ikut bersalah dalam kebangkrutan Enron juga terkena imbasnya. Beberapa perubahan yang terjadi setelah kasus Enron, yaitu disahkannya Undang-Undang baru Sarbanes-Oxley tahun 2002. Kemudian, larangan melakukan jasa konsultasi bersamaan dengan audit keuangan. Ketiga, pembatasan masa partner audit yaitu 7 tahun. Keempat, keharusan auditor untuk memberikan opini terhadap keandalan SPA. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.